Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nanda Muarnisa dengan NIM 22042214. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya pada mata kuliah Metode Penelitian Administrasi dengan dosen pengampu Ibu Artadini Akmal, SAP, MA. Dengan judul Inovasi Pelayanan eKTP berbasis aplikasi Dukcapil dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Kabupaten Padang Pariaman. Yang pertama adalah latar belakang. Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun bersifat non-komersial. Namun, pelaksanaan terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial, yang biasanya dikelola oleh pihak swasta, dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non-komersial, yang biasanya adalah pemerintah. Memberikan pelayanan publik juga mempunyai tanggung jawab kepada pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan harapan terjadinya peningkatan yang signifikan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat atau pelayan publik, baik itu bentuk pelayan barang, jasa, ataupun pelayanan administrasi. Sehingga terbuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini pemerintah merupakan suatu proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang mencakup langkah-langkah atau upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, dalam praktiknya kebijakan pemerintah tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut dengan birokrasi. Birokrasi merupakan hal yang terdapat dalam proses pelayanan di pemerintahan. Sebelumnya telah kita kenal bahwa birokrasi cenderung kaku dan bersikap hierarki, memandang bahwa petugas birokrasi merupakan orang yang lebih berkuasa daripada masyarakat. Ini merupakan bentuk birokrasi. Menurut Weber, konsepsi birokrasi menurut Weber, organisasi pemerintahan banyak memperlihatkan cara-cara dengan adanya kemajuan teknologi dan juga penerapan sistem good governance di suatu negara. Maka, negara akan menggabungkan sistem tersebut dalam bentuk e-government untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman melakukan inovasi melalui pelayanan secara online. Warga cukup mengakses internet di komputer dan laptop. Bahkan melalui HP Android pun bisa dilakukan pendaftaran. Tujuan itu untuk memudahkan masyarakat di samping mengurangi kepadatan. Dengan adanya kemajuan teknologi dan juga penerapan sistem governance di suatu negara, maka negara menggabungkannya sistem tersebut dalam bentuk sistem e-governance. Dalam penerapan e-governance untuk pelayanan publik, kendala yang sering dihadapi tidak hanya pada ketersediaan teknologi dan penunjang operasional, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan manajerial yang kompleks. eKTP adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Dan kependudukan wajib KTP adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan berumur 17 tahun atau telah nikah secara sah. eKTP elektronik merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2006 dan Perpres nomor 26 tahun 2009 dan Perpres nomor 35 tahun 2010, sehingga berlaku secara nasional. Dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang di sini saya ambil yaitu bagaimana efisiensi pelayanan eKTP dapat ditingkatkan melalui inovasi aplikasi Dukcapil di Kabupaten Padang Pariaman.
Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang inovasi pelayanan EKTP berbasis aplikasi Dukcapil dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi atas dua. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan konsep inovasi pelayanan publik. Yang kedua, memperkaya literatur tentang implementasi teknologi informasi dalam administrasi kependudukan. Yang manfaat kedua yaitu manfaat praktis, yaitu memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengembangan pelayanan EKTP. Yang kedua, menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan inovasi pelayanan. Selanjutnya ada landasan teori. Berdasarkan makalah penelitian ini terbagi, yang pertama ada inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintahan. Menurut Mulgan dan Alburi, inovasi dalam sektor publik dapat didefinisikan sebagai ide baru yang mampu menghasilkan peningkatan signifikan dalam efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Dalam konteks administrasi kependudukan, inovasi teknologi informasi menjadi kunci utama bagi transformasi pelayanan. Menurut Yogi dalam LAN 2007 ditinjau secara lebih khusus, pengertian inovasi dalam pelayanan publik bisa diartikan sebagai presentasi dan dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi atau alat baru dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, yaitu ada tujuan inovasi pelayanan publik. Tujuan inovasi pelayanan publik di sini itu untuk meningkatkan kepuasan publik, memenuhi kebutuhan publik, dan memperbaiki pelayanan. Selanjutnya ada fungsi inovasi pelayanan publik. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan. Yang keempat, menyikapi tuntutan pelayanan. Yang kelima, memudahkan masyarakat. Yang selanjutnya ada jenis-jenis inovasi pelayanan terbagi atas tiga. Yang pertama ada inovasi inkremental, yang kedua ada inovasi radikal, yang ketiga ada inovasi struktural. Yang kelima ada elektronik kartu tanda penduduk atau EKTP, merupakan transformasi dari sistem administrasi kependudukan konversial menuju sistem digital yang lebih modern. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, tujuan utama EKTP yaitu menciptakan sistem administrasi kependudukan yang akurat, meminimalisir terjadinya dokumen ganda, meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Selanjutnya ada tujuan elektronik kartu tanda penduduk atau EKTP. Yang pertama, menghindari pemalsuan data kependudukan. Yang kedua, mencegah KTP ganda. Yang ketiga, mendukung program pembangunan. Yang keempat, memudahkan pengurusan izin dan pembukaan rekening bank. Yang kelima, membuktikan status kewarganegaraan dan data diri. Yang keenam, sebagai identitas resmi yang diakui secara nasional. Yang ketujuh, yaitu memudahkan penduduk pemula atau pelajar memiliki KTP elektronik. Selanjutnya ada keuntungan elektronik atau EKTP, yaitu penghematan anggaran yang cukup besar karena tidak ada lagi pembuatan atau pencetakan belangko KTP. Yang kedua ada penghematan bagi Dukcapil daerah. Selanjutnya ada aplikasi Dukcapil sebagai inovasi pelayanan. Aplikasi Dukcapil atau Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bentuk inovasi teknologi dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Karakteristik utama aplikasi ini yang pertama ada sistem pendaftaran dan pengurusan dokumen secara online. Yang kedua ada integrasi data kependudukan lintas wilayah. Yang ketiga ada kemudahan akses bagi masyarakat. Yang keempat ada penyederhanaan proses administratif. Tujuan dari aplikasi Dukcapil sebagai inovasi pelayanan yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang kedua mempercepat layanan, yang ketiga ada mengurangi antrian, yang keempat ada memudahkan masyarakat, yang kelima ada memberikan solusi alternatif. Manfaat dari aplikasi Dukcapil sebagai inovasi pelayanan ini mempermudah akses, mengurangi antrian, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah data kependuduk. B. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada hubungan antara inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Dukcapil berbasis teknologi informasi dan peningkatan efisiensi serta aksesibilitas layanan EKTP. Dalam penelitian ini, inovasi pelayanan publik dipahami sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui pendaftaran teknologi tinggi. Kerangka pemikiran ini dirancang untuk menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Dukcapil berbasis teknologi informasi dapat berkontribusi secara positif dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan EKTP, yang pada akhirnya mendukung pencapaian. C. Ada hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah implementasi aplikasi Dukcapil berbasis teknologi informasi akan secara signifikan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan EKTP di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dampak implementasi aplikasi Dukcapil berbasis teknologi informasi terhadap efisiensi dan aksesibilitas layanan EKTP di Kabupaten Padang Pariaman. Jenis dan sumber datanya yang pertama ada data sekunder. Data diperoleh dari laporan Dukcapil, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu terkait inovasi pelayanan publik dan administrasi kependudukan. Yaitu data primer, yaitu data peroleh langsung dari responden melalui survei kepada masyarakat pengguna layanan Dukcapil, serta pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada survei, yang kedua ada wawancara. Wawancara mendalam dilakukan dengan pegawai Dukcapil untuk memahami implementasi aplikasi Dukcapil dalam administrasi kependudukan. Yang keempat ada teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Yang pertama ada tabulasi data. Data yang dikumpulkan dikategorikan sebagai berdasarkan indikator penelitian. Yang kedua ada analisis deskriptif. Data dianalisis untuk menggambarkan efektivitas aplikasi Dukcapil terhadap efisiensi dan aksesibilitas layanan EKTP. Yang ketiga ada uji hipotesis, menggunakan uji statistik atau uji referensi atau untuk mengukur hubungan antara implementasi aplikasi Dukcapil dengan peningkatan efisiensi. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari seminar proposal saya ini yaitu inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Dukcapil berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan EKTP di Kabupaten Padang Pariaman. Inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih responsif dan transparan. Dengan melalui penggunaan aplikasi Dukcapil, masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kependudukan secara online yang mengurangi antrian dan mempercepat proses pengurusan duk. Baik, demikian presentasi proposal penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila pengucapan kata yang salah. Saya sangat berharap untuk mendapatkan masukan
bersama-sama kita dapat menjadikan penelitian ini lebih baik dan lebih bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.